Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan e-bisnis dan e-commerce ya. Dan alhamdulillah juga ya kita dapat bertemu kembali setelah beberapa minggu saya istirahat. Ya, ini kita sudah masuk di pertemuan kelima ya. Pada pertemuan kelima ini nanti kita akan membahas tentang infrastruktur e-bisnis ya. Setelah kemarin teman-teman berdiskusi asik ya mengenai apa itu model-model e-bisnis ya. Di situ ada B2B, C2C dan lain sebagainya ya. Terus bagaimana contohnya dan pelaksanaannya ya. Di situ teman-teman sudah bahas ya, sudah diskusikan dan memang cukup menarik ya. Nah, oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang infrastruktur apa saja yang ada di dalam bisnis itu sendiri. Ya, infrastruktur e-bisnis. Nah, infrastruktur dan dasar e-bisnis ya. Di sini adalah sebuah arsitektur hardware ya atau software. Nah, yang mana konten dan datanya itu yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, ya, pelanggan dan mitra. Nah, ada dalam arsitektur e-bisnis ya atau sering disebut dengan e-bisnis arsitektur atau AE arsitektur e-bisnis. Tapi nanti beda juga dengan uh, arsitektur bisnis. Nah, ini. Nah, ini ya. Di dalam sebuah bisnis di situ harus ada yang namanya sebuah infrastruktur atau arsitektur rancangannya. Nanti seperti apa ya dan apa saja yang ini ya. Apa saja yang harus disiapkan ketika kita membangun sebuah bisnis. Nah, ini ya, seperti halnya dengan penggunaan internet ya. Di situ kan ada
Nah, di sini digambarkan internet. Ya, di sini ada yang namanya website. Ya, website digunakan untuk menampilkan produk kita, ya, untuk memajang, ya, untuk layoutingnya, untuk estalasenya. Nah, terus ada satu sosial media yang digunakan untuk ini mempromosikan, ya. Ada sosial media, ada blog, ya. Terus bagaimana konsepnya agar bisnis yang dijalankan ini viral. Segini kelihatan sepertinya, ya. Oke, saya sapa yang baru hadir, ya. Di sini ada Mas Edi Setiawan dan Mbak Rajes tentunya. Yang lain masih ditunggu. Kalau mau nyusul, Pitis oke ya. Namanya juga kuliah online. Nanti bisa diulang-ulang lagi pas lego kan gitu. Seperti itu. Nah, ini ya. Di sama halnya seperti pengguna internet, ya. Di situ ada infrastrukturnya, bentuknya, kerangkanya. Oke, nanti seperti ini, ya. Terus networking. Bagaimana kita membangun jaringan, ya. Networking ini bukan networking jaringan kabel, itu bukan, tapi networking yang dimaksudkan di sini itu adalah jaringan atau hubungan, ya, di jaringan hubungan dengan antar pebisnis, dengan klien, ya, dan sebagainya. Nah, terus dia ada hubungannya dengan marketing, ya, bagaimana caranya marketing itu memasarkan produk kita, ya. Terus modelnya seperti apa, ya, cara pemasarannya, ya, itu harus bagaimana. Nah, itu nanti ada bagian marketing. Cukup. Oke, makasih. Ini sepertinya delaynya agak lama, ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting teman-teman oke. Oke, aman ya. Biar saya bisa juga baca respon teman-teman. Nah, sekilas kalau kita lihat rutinitas di internet, ya. Ya, di sini ada satu pertanyaan simpel semua tentang cloud computing, ya. Ya, apakah teman-teman pernah menggunakan Google Doc? Ya, seminimalnya satu kali lah, ya, dalam beberapa semester ini. Pernah nggak? Saya yakin jawabnya pernah. Email otomatis, ya. Gmail ya, nggak Yahoo ya. Kalau Yahoo sudah gulung tikar nih, ya. Apakah teman-teman punya jejaring sosial? Pasti punya lah. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, ya.
TikTok. Saya yakin teman-teman sudah pernah membuat akun jejaring sosial. Apakah teman-teman pernah streaming YouTube? Nah, ini yang kita lakukan saat ini ya, streamingan. Saya yang lakukan streaming, teman-teman menyimak, dan saya yakin teman-teman juga pernah melakukan itu ya. Jadi bukan menjadi sesuatu hal yang asing lagi kan gitu. Ini ya. Apakah teman-teman punya penyimpanan data di Google Drive dan Dropbox? Pasti punya. Karena digunakan untuk sarana perkuliahan yang dilakukan secara daring atau online ya. Dan ini kegiatan ini saya yakin teman-teman sudah melakukan semua, sudah memiliki semua. Ya, dan semua layanan ini sebenarnya gratis. Nah, ini menggunakan cloud computing ya, pada saat ini memang sedang ramai sekali. Ya, di penyimpanan datanya memang uh, menggunakan teknologi cloud computing. Ya, seperti saya sampaikan tadi, cloud computing saat ini menjadi sesuatu yang kebutuhannya, karena teman-teman sendiri untuk menyimpan sesuatu file ya, misalnya di handphone ya, apakah teman-teman masih menggunakan atau mengandalkan memori internal yang ada di HP ya? Kalau iya, nanti pasti akan cepat penuh dan lain sebagainya, karena kebutuhan data pada saat ini juga sangat besar sekali ya. Makanya banyak sekali yang menawarkan cloud computing ya, baik gratis maupun berbayar ya. Jadi tinggal disinkronkan via handphone kita. Tapi ya itu, jangan sampai Anda lupa passwordnya ya. Kalau lupa passwordnya ya yo wis, data Anda akan selamanya tersimpan di cloud computing ya, atau sering dikenal dengan istilah penyimpanan awan ya. Jadi data kita itu disimpan di awan ya, disimpan di cloud. Nah, karena yang disebut dengan cloud computing. Nah, itu ya apa ya, Google Drive, Dropbox, dan lain sebagainya. Tadi pagi itu saya baru membuka Instagram ya. Cuman saya lupa. Jadi ada satu media penyimpanan yang digunakan untuk HP ya. Kapasitasnya itu kalau nggak salah sampai 1 tera. Ya, namanya apa tapi lupa saya. Jadi teman-teman bisa cari deh. Ya. Free ya, penimbangannya itu nyampe 1 tera. Ya, sudah free, penyimpanannya banyak. Nih ya. Oke, saya lanjut ke
berikutnya. Nah, kenapa harus cloud computing? Ada apa dengan cloud computing ya? Karena ini. Nah, ini kita lihat infrastrukturnya ya. Ini ada platformnya ya. Ini ada alat yang kita gunakan. Ya baik itu laptop, platform, desktop, ya, tablet, dan ponsel. Ya. Di sini ada computing, ini ada penyimpanan, ini ada identitasnya, ini runtime-nya, ini antrian, di sini ada yang namanya database. Nah, ya kalau lupa silakan gunakan opsi forgot password. Dan sekarang juga apa? Keamanan 3 langkah, verifikasi 3 langkah itu harus teman-teman lakukan. Ya, jadi biar data itu ke backup. Ya, kita bisa minta data selain ke email, kita bisa ke nomor handphone atau ke WhatsApp. Selain ke aplikasi tersebut. Itu ya. Nah, ini penyimpanan,nya. Nah, ini ada kontennya, kolaborasi komunikasi dan keuangannya. Dan saat ini kebutuhan data semakin cepat. Enggak hanya per jam ya, tapi informasi ya, atau data itu sekarang lalu lintasnya hitungannya adalah detik. ada yang enggak berbayar Mbak Jess, tapi lupa ya. tapi tetap nanti ke belakangnya juga mungkin premium ya, karena 1 tera. Justru saya lebih suka clothing yang berbayar. Kalau free itu bisa-bisa berbahaya ya. Ya bukannya kita seudon enggak, tapi ketika kita menggunakan sesuatu yang free, apalagi itu berhubungan dengan data yang penting, nanti sewaktu-waktu yang punya tutup kan bahaya juga ya. Walaupun yang berbayar juga belum tentu menjamin ya, tapi paling tidak jangan mudah kita percaya dengan embel-embel free ya. Kalau kita sudah mempercayakan, oke, kalau kita nyaman ya. Kalau pakai free itu pakai yang kira-kira kebutuhan atau untuk keamanan datanya nggak terlalu penting tapi nggak penting-penting amat. Misalnya ya, fotomu lagi di pantai sama pacarmu, nah itu kan penting tapi nggak penting-penting amat ya. Nanti kalau pas putus ada kebutuhannya kan hanya itu toh. Nih ya, jadi tetap kalau saya menyarankan ketika berhubungan dengan data, backup dan backup ya. Apalagi nanti teman-teman kalau sudah mulai mengerjakan yang namanya sebuah penelitian, baik itu tugas akhir ya, baik itu TA maupun skripsi. Nah ini sering kasus ini terjadi, Pak flash disk saya hilang, Pak flash disk saya kejebur laut, Pak flash disk saya kebakaran, Pak flash disk saya masuk letong kebu dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya bisa kita antisipasi, yaitu dengan backup dan backup. Jadi jangan hanya mengandalkan perangkat fisik yang kita gunakan, drive yang ada ya, simpan di Google Drive, simpan di Dropbox ya, simpan di cloud yang lain yang mana keamanannya lebih terjamin. Paling enggak kalau ada backup kan enak, kalau satu hilang bisa menggunakan yang lain ya. Tapi kalau pacar boleh pakai cadangan, boleh. Ya, ini
Ya, yang berbayar ya aman. Kalau Google Drive terlalu mahal. Mahal itu relatif, ya. Mahal itu tadi dilihat dari data Anda. Data Anda semahal apa? Kalau data kita hanya data foto yang nggak ada harganya, ya kita pakai yang free saja. Well, it's not. Apa enggak? Kita gunakan di Google Drive itu kan sampai berapa giga toh? Nah, itu kita kan bisa membuat beberapa akun kan gratis. Seperti itu kalau pengen menggunakan yang free. Sebenarnya nggak ada yang di Google Drive, ada yang di Dropbox juga ada banyak kok. Ya, cloud computing. Nah, kita lihat penyimpanan cloud untuk HP. Kita lihat. Nah, ini kita penyimpanan cloud untuk HP gratis total baik. Oh, ini kan ada Alibaba, ini ini trial. Trial itu pasti ada bayarnya. Nih, nanti teman-teman bisa browsing saja, banyak sekali. Nah, betul. Ini ya karena ini nanti hubungannya adalah dengan bisnis kita, hubungannya dengan file penting ya. Jadi ketika file itu yang sifatnya penting banget ya, harapannya kita harus benar-benar disimpan. Nah, apalagi project yang di berhubungan ya, karena ini project dibiasakan ya nanti saat kuliah ya, karena ketika Anda sudah bekerja, ketika Anda sudah masuk di dunia kerja, ini akan menjadi sangat penting ya kalau kita biasakan. uh, Kebanyakan akun malah pusing, kalau saya enggak, karena saya 10 akun, usernya passwordnya satu, dan nama dari akunnya saya urutkan ya. Misalnya drive 1 itu untuk file foto, drive 2 itu untuk file apa, drive 3 itu untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Emailnya sama, namanya tinggal diurutkan. Ini ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah kan gitu. Masalah itu menjadi masalah kalau kita jadikan masalah. Kalau nggak jadikan masalah ya bukan masalah. Seperti itu ya. Ini keruwetan itu akan menjadi ruwet kalau kita membuatnya ruwet. Kalau tidak, kalau kita tidak membuat ruwet ya tidak akan menjadi ruwet. Dispan aja nyantai. Oke, kita nyapanya nge-save di cloud seperti itu. Cloud proses apakah sama dengan bisnis proses? Bisa. Kalau kita lihat proses e-bisnis yaitu adalah arus kerja dari bahan baku ya, informasi dan pengetahuan, seperangkat aktivitas ya, dan prosesnya juga mengacu pada cara yang unik, di mana ketika kita memanage dan memilih untuk mengkoordinasi sebuah pekerjaan, setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses. Nah, ini untuk proses e-bisnisnya ya. Jadi dari bahan bakunya, informasinya, sampai prosesnya, terus cara pengerjaannya dan lain sebagainya. Ya, ini adalah proses e-bisnis.
Nah ini ya, yang penting ini kalau kita lihat ada proses modeler atau business analyst, ada proses IDA atau develop, ada proses portal atau end user, ada proses monitor atau business analisa. Inilah prosesnya ya. Business analisis, kita harus melakukan analisa sebanyak mungkin, sebaik mungkin ya. Ini baru yang dinamakan dengan proses modelator atau bisnis analisa. Mulai dari kita rencanakan, ya bagaimana kita membuatnya agar tidak diretas. Makanya kalau punya password jangan dibagi dengan pacarnya ya. Saya jamin aman. Kalau saya tidak mementingkan password ya. Password bagi saya itu tidak penting. Yang penting itu kita bisa masuk ke halaman administrator. Ya, karena serumit-rumitnya password, kalau kita bisa masuk ke administrator kita nggak memerlukan itu. Oke, itu nanti di security. Ya, kita ngomong ini ya. Proses modeler, jadi bisnis analisa. Kita menganalisa bisnis kita. Nanti jalannya seperti apa? Infrastruktur ya yang disebut dengan ini tadi. Ini jalannya seperti apa? 5 tahun ke depan pangsa pasarnya bagaimana? Ya. Terus kekurangannya apa? Ya. Terus kompetitornya seperti apa? Nah, ini harus kita analisa. Ini yang menjadi tugas kita. Setelah itu proses idenya, proses develop. Ya, prosesnya, input. Nah, terus ada usernya, portalnya. Terus ada bisnis analisis atau bisnis monitor. Setelah dipasarkan, ya, pemrosesan dipasarkan ke user, bisnis analis atau bisnis monitor. Setelah produk ini launching, ada nggak kenaikan atau mungkin bahkan penurunan? Kalau memang turun, kenapa? Terus yang kurang kira-kira apa? Ini ya. Nih, kalau kurang yang kurang apa? Kalau meledak, meledaknya karena apa? Ternyata produk kita pernah meledak. Oh, meledaknya karena ini. Karena kita mendatangkan artis, karena kita uh, melakukan strategi pemasaran yang seperti ini. Nah, di saat pas melakukan pemasaran seperti itu, nah, apakah ini perlu kita tinjau lagi? Apakah ini perlu kita tambahkan lagi? Ternyata enggak. Itu dulu. Oke, I'm happy being single, Pak. No pacar-pacar. Oke. No pacar-pacar. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditambahkan.
aman. Untuk ini nanti kita pecah jadi 2 materi. Nah, ini juga kita gantian. Mungkin itu dulu ya, nanti kita bahas di grup atau di ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Nanti saya diingatkan Mbak Rajes, untuk minggu depan kita akan bahas tentang SIM untuk proses bisnis ya. Sistem informasi untuk proses bisnis. Nanti kalau saya lupa. Masih melanjutkan di materi infrastruktur e-bisnis. Seperti itu, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ya. Saya akhiri, selamat siang, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.